Halo, selamat pagi. Kembali lagi dengan Ibu Tinar dengan materi pelajaran bisnis retail. Di topik bahasan kita hari ini adalah aspek-aspek penting dalam personal selling bisnis retail. Kemarin kita sudah belajar tentang kelemahan dan kelebihan menggunakan personal selling. Sekarang kita akan belajar tentang aspek-aspek penting apa saja yang perlu kita pelajari di dalam personal selling itu. Mari kita perhatikan sebagai berikut. Saya mau jelaskan sedikit tentang personal selling itu ya. Personal selling itu adalah menjual suatu produk dari produsen ke konsumen dengan menggunakan tenaga penjual atau sales dengan cara face to face atau tatap muka. Jadi langsung berhadapan dengan konsumen. Oke, jadi yang pertama yang perlu kita ketahui sebagai seorang personal selling itu adalah relationship marketing. Apa itu relationship marketing? Kegiatan relationship marketing adalah upaya kita untuk menarik, memelihara, dan meningkatkan hubungan dengan konsumen. Menarik di sini bisa dikatakan sebagai langkah perantara dalam proses pemasaran. Sedangkan memelihara dan meningkatkan adalah upaya kita untuk menjadikan konsumen loyal kepada produk kita dan melayani konsumen sesuai dengan kebutuhan mereka. Intinya, relationship marketing itu pihak pengusaha dapat menghasilkan laba yang besar dan dengan tujuan supaya masing-masing pihak merasa dipuaskan. Oke, jadi relationship itu adalah satu hubungan yang harus dibangun perusahaan dengan konsumen. Ya, di relationship itu adalah kemampuan kita berkomunikasi yang baik, bagaimana kita menyampaikan satu komunikasi yang menarik dan memelihara hubungan, meningkatkan hubungan. Meningkatkan hubungan di sini tentu kita harus selalu menyapa konsumen, mungkin melalui telepon, SMS atau WA. Dan terus kita tingkatkan hubungan yang baik dengan konsumen supaya konsumen benar-benar memberikan satu kepercayaan kepada kita, yakin kepada produk yang kita tawarkan. Seperti itu. Jadi yang pertama yang harus kita punya adalah hubungan yang baik dengan konsumen, relationship marketing, hubungan yang baik, membangun hubungan yang baik dengan konsumen. Dalam membangun hubungan yang baik ini, supaya terpuaskan semua pihak, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu merancang hubungan jangka panjang dengan konsumen atau pelanggan untuk meningkatkan nilai bagi kedua belah pihak. Kadang-kadang perusahaan itu tidak menyadari bahwa konsumen itu adalah asetnya, adalah harta berharga bagi perusahaan. Oleh karena itu jangan pernah sekali-sekali mengecewakan konsumen. Jangan pernah sekali-sekali memberikan mereka punya kesan yang tidak baik. Banyak konsumen dengan karakter, dengan tipe yang macam-macam. Mungkin menjengkelkan, mungkin merugikan kita. Tapi ingat bahwa itu adalah aset kita, bahwa itu harta berharga di perusahaan yang harus kita jalin, yang harus kita bangun hubungan. Oleh karena itu, anggaplah berhubungan dengan konsumen itu adalah untuk jangka panjang. Mungkin hari ini kita rugi berhadapan, berurusan dengan konsumen tersebut. Tetapi ketika kita menggunakan komunikasi yang baik, merancang hubungan yang baik, di lain waktu, di lain kesempatan, kita percaya bahwa konsumen tersebut akan memberikan keuntungan yang sangat besar kepada kita. Seperti itu ya. Yang kedua adalah memperluas ide hubungan jangka panjang menjadi kerjasama horizontal maupun vertikal secara partnership. Hubungan jangka panjang ini dilakukan dengan supplier, pelanggan, distributor, serta dalam situasi dan kondisi tertentu dapat juga dengan pesaing. Ya, jadi hubungan jangka panjang ini bisa membangun kerjasama dengan berbagai pihak. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa agen itu juga menjadi suatu konsumen yang kita juga harus memberikan perhatian khusus. Agen, supplier, distributor,
baik itu hubungan vertikal maupun horizontal. Ingatlah bahwa konsumen kita, pelanggan kita, baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal adalah aset daripada perusahaan. Jangan pernah mengecewakan mereka. Sekalipun mungkin mereka mengecewakan kita, usahakan jangan sampai mereka menjadi kecewa kepada kita, ya. Tetaplah bangun hubungan yang baik dengan pelanggan-pelanggan kita. Menurut Akar 2001 ada 3 elemen kunci dalam proses relationship marketing sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi dan membangun database konsumen dan konsumen potensial yang mencakup data demografi, lifestyle, dan informasi pembelian. Jadi untuk membangun hubungan relationship, yang pertama kita membangun database-nya, membangun keadaan konsumen potensial yang kita mau, membangun kerjasama. Apa saja yang kita perlu tahu tentang konsumen potensial kita? Yang pertama adalah tempat tinggalnya. Ini tempat tinggalnya di mana, keadaan lingkungannya kayak apa. Ini sangat penting buat kita. Selain tempat tinggalnya, kita juga perlu tahu stylenya, ya, gaya hidup dia. Apakah gaya hidupnya itu sesuai dengan produk yang kita tawarkan? Dan yang berikutnya adalah informasi pembelian. Kita perlu tahu bagaimana situasi kondisi daripada konsumen potensial kita di dalam berbelanja. Apakah dia termasuk orang yang royal atau hemat, atau konsumen yang sangat kikir, atau konsumen yang sangat peduli, atau konsumen yang sangat gampang kita pengaruhi. Ini penting supaya kita tidak mengalami banyak kesulitan. Yang kedua adalah menyampaikan pesan yang berbeda kepada konsumen melalui media yang didasarkan pada karakteristik dan preferensi konsumen. Jadi kita melihat konsumen yang kita tuju dan kita akan memberikan komunikasi dengan mereka dengan media mungkin yang berbeda, karena tidak sama semua konsumen. Ada yang menguasai semua teknologi dalam komunikasi, tapi ada yang sebagian kurang menguasai, ada bahkan sama sekali tidak menguasai, tetapi dia memiliki kemampuan untuk membeli. Jadi seperti ini perlu kita memberikan media-media yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dan yang ketiga adalah menggali informasi setiap hubungan dengan konsumen untuk memonitor biaya guna mendapatkan pelanggan dan gaya hidup dari pembelian yang dilakukan. Jadi yang ketiga itu menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang konsumen, keberadaan konsumen, pendapatan konsumen, gaya hidup konsumen. Ini penting supaya kita bisa mengambil keputusan bagaimana cara membuat pendekatan kepada konsumen yang kita tuju. Adapun yang menjadi manfaat dari yang didapat oleh konsumen dari relationship itu adalah yang pertama social benefit. Ya, tentu social benefit ini mencakup perasaan saling kenal, ada familiarnya, pemahaman secara personal, dan recognition, persahabatan, rapport, dukungan sosial, support, menikmati hubungan pertemanan, dan meluangkan waktu dengan teman. Sedangkan manfaat ekonominya, konsumen akan mendapatkan harga yang berbeda dengan konsumen biasa. Manfaat lain dari relationship marketing adalah keamanan dan fungsional. Ya, manfaat fungsional meliputi penghematan waktu, saving, kemudahan, convenience, nasihat, pengambilan keputusan lebih baik, dan purchase decision, dan sebagainya. Oke, inilah manfaat yang didapat konsumen dari relationship, yaitu social benefit, manfaat ekonomi, dan juga manfaat fungsional. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Tetaplah kita bersemangat. Ingat, tugas-tugas dibereskan semua. Jangan ada tugas-tugas yang tertinggal. Kita mau ujian akhir, dan saya percaya setelah ujian ini di semester depan kita bisa tatap muka, karena saya mengerti kondisi kalian.
akan banyak mengalami kesulitan dengan sistem daring ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang.